Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Fauzia dengan NPM 221063125.006 dengan nomor absen kedua kelas 3A Sistem Informasi. Nah, di video sebelumnya kan sudah membahas trading. Di video kali ini kita akan membahas pajak. Nah, Indonesia ini kan menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, dengan salah satu kontributor terbesar adalah pajak. Pajak adalah kewajiban yang diberlakukan pemerintah pada individu, perusahaan, dan entitas lainnya untuk membayar sebagian dari pendapatan mereka. Pendapatan dari pajak ini digunakan pemerintah untuk mendukung berbagai sektor dan layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan banyak program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi, pajak sebenarnya adalah cara bagi pemerintah untuk memperoleh dana guna menjalankan program dan layanan publik yang diperlukan bagi kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. Nah, bertambahnya jumlah kendaraan di jalan seiring dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, namun masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam membayar pajak kendaraan mereka, seperti antrian panjang di loket, karena pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat untuk mengurus perpanjangan STNK. Nah, permasalahan calo sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar dari pembayaran seharusnya, serta dalam rangka menertibkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraannya. Nah, dalam landscape teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, sistem informasi telah menjadi suatu keharusan bagi organisasi, perusahaan, dan individu yang mencari kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pengolahan data dan pengambilan informasi. Meskipun manfaat sistem informasi tersebar luas, aplikasinya tidak terbatas pada dunia komputer dan IT, melainkan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk operasi pemerintahan. Nah, di sektor pemerintahan nih, khususnya dalam kantor pajak daerah atau Bapenda, terdapat banyak tantangan terkait pajak kendaraan bermotor. Tantangan-tantangan ini mencakup proses pengumpulan pajak, terutama ketika sistem yang tidak efisien dan tidak efektif diterapkan, yang menghasilkannya prosedur yang panjang dan mengurangi semangat wajib pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajibannya. Sebagai tanggapan atas tantangan-tantangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan dengan meluncurkan aplikasi seluler bernama Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara pada tahun 2018. Sambara dirancang untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui smartphone dan tersedia untuk diunduh di Google Play Store. Solusi inovatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak dan meningkatkan efisiensi sehingga membuatnya lebih nyaman bagi wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Oke teman-teman, jadi ini tampilan di beranda aplikasi Sambara. Nah, nanti kalian ini akan menemukan sejumlah opsi, layanan, dan informasi yang relevan dengan kebutuhan kalian. Nah, termasuk diantaranya itu adalah info pajak kendaraan bermotor, pembayaran, update nomor handphone, bukti bayar, jadwal samling dan samdong, mekanisme e-samsat, area untuk memberikan saran atau pengaduan, persyaratan pendaftaran Samsat, dan panduan. Lalu di bagian bawahnya juga ada pengumuman, ada scan QR, ada pertanyaan umum, dan juga akses ke akun kalian. Oke, pertama kita akan bahas fitur info pajak kendaraan bermotor atau PKB terlebih dahulu. Nah, untuk memeriksa dan membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Sambara, kalian akan diarahkan untuk mengikuti serangkaian langkah. Tahap pertama adalah memilih opsi info PKB yang terletak dalam aplikasi. Nah, kemudian kalian diminta buat masukin nomor polisi kendaraan kalian. Nah, setelah masukin nih nomor polisinya, kalian harus memilih kode plat kendaraan yang sesuai dengan jenisnya.
ada hitam. Nah, kalau hitam ini buat kendaraan pribadi, kuning buat kendaraan umum, dan merah itu untuk kendaraan pemerintah. Nah, setelah memasukkan data kendaraan, kalian bisa klik tombol cari buat mulai pencarian informasi pajak. Nah, nanti hasil pencarian akan menampilkan informasi lengkap mengenai kendaraan kalian. Oke, selanjutnya kita beralih ke fitur pembayaran. Nah, setelah itu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Kalau kalian milih menggunakan pembayaran melalui bank, pilih opsi e-Samsat. Nah, selanjutnya nanti pilih nomor polisi kendaraan dan kode bayar dari daftar kode bayar yang tersedia. Pastiin kalian telah memiliki kode bayar sebelumnya. Terus, kalau kalian mau bayar melalui SMS banking gitu, kalian menekan tombol kirim. Nanti sistem akan mengirimkan SMS ke bank yang kalian pilih untuk proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian mau memperbarui nomor handphone, kalian pilih fitur update nomor handphone. Setelah itu, masukkan nomor polisi kendaraan dan klik cari. Jika data ditemukan, informasi mengenai kendaraan akan ditampilkan berdasarkan informasi pajak. Lalu kalian akan diberi pilihan ya atau tidak untuk memperbarui nomor handphone. Pilih ya untuk melanjutkan. Nah, untuk verifikasi kepemilikan data, kalian perlu mengisi nomor KTP, nomor rangka, dan nomor ponsel yang akan digunakan gitu, yang barunya. Nah, setelah mengisi data tersebut, centang persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, klik tombol setuju untuk melanjutkan. Lalu klik tombol lanjut untuk melanjutkan proses. Nah, nanti sistem akan menampilkan informasi tentang kendaraan untuk memastikan bahwa kalian ini memperbarui nomor handphone yang benar. Lalu klik tombol lanjut lagi untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya sistem akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS ke nomor ponsel yang baru kalian daftarkan. Masukkan kode verifikasi tersebut pada aplikasi dan klik tombol verifikasi. Jika kode verifikasi sesuai, maka nomor ponsel akan berhasil diperbarui dalam sistem. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan bukti pembayaran, kalian bisa pilih bukti bayar dari menu yang tersedia. Setelah itu, masukkan nomor polisi kendaraan dan nomor induk kependudukan atau NIK, lalu klik tombol cari. Nah, nanti sistem akan menampilkan bukti pembayaran berdasarkan informasi yang dimasukkan. Nanti kalian akan melihat tampilan yang menunjukkan rincian pembayaran yang telah dilakukan. Nah, selain itu, sistem juga akan menampilkan QR Code yang dapat di-scan di Samsat untuk mencetak surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen yang diperlukan. Nah, QR Code tersebut dapat digunakan untuk proses pencetakan dokumen secara langsung di Samsat atau lokasi yang disediakan. Oke, selanjutnya kita ke fitur Samlink dan Samdong. Nah, setelah masuk ke dalam fitur Samlink dan Samdong, kalian akan diberikan pilihan nih antara jadwal Samlink atau Samdong. Samdong biasanya menjangkau wilayah yang lebih kecil dan sulit dijangkau. Berbeda dengan Samlink yang sering terdapat di titik-titik pusat kota yang lebih mudah diakses. Nah, setelah memilih antara Samlink dan Samdong, selanjutnya pilih wilayah yang ingin kalian ketahui jadwalnya. Setelah itu, sistem akan menampilkan jadwal beserta lokasi Samlink atau Samdong yang tersedia di wilayah yang telah dipilih. Nah, informasi ini akan membantu kalian buat ngetahuin kapan dan di mana lokasi Samlink atau Samdong berada untuk melakukan layanan pengecekan kendaraan. Nah, terus ada fitur mekanisme e-Samsat. Setelah memilih fitur ini, informasi terkait e-Samsat Jabar akan muncul. Informasi yang disediakan tentang e-Samsat Jabar meliputi penjelasan mengenai apa itu e-Samsat Jabar, manfaat penggunaannya, persyaratan yang diperlukan untuk mengakses layanan ini, terus panduan mengenai cara pembayaran dan langkah-langkah proses pengesahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Panduan tersebut nanti akan membantu dalam memahami secara detail cara kerja e-Samsat.
Keuntungan menggunakan layanan ini, apa saja yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan ini, petunjuk pembayaran, serta langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengesahkan STNK melalui sistem e-Samsat Jabar. Lalu selanjutnya ada fitur saran dan pengaduan. Kalian memiliki kesempatan buat memberikan saran atau menyampaikan pengaduan dengan mudah. Caranya cukup mudah, kalian perlu memasukkan informasi identitas seperti nama lengkap, email. Nah, kemudian kalian berikan judul yang mencerminkan inti dari pesan yang ingin kalian sampaikan. Nah, berikutnya masukkan pesan atau keluhan kalian secara detail. Jelaskan dengan jelas apa yang ingin kalian sampaikan, termasuk masalah yang dihadapi atau saran yang ingin kalian berikan. Jika diperlukan, kalian juga dapat melampirkan file atau dokumen yang mendukung pesan kalian. Setelah semua informasi terisi, cukup klik tombol send untuk mengirimkan pesan kalian. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa saran atau keluhan yang kalian sampaikan akan diterima dengan baik dan bisa ditindaklanjuti secara efisien oleh pihak terkait. Terus ada juga fitur persyaratan pendaftaran Samsat juga lengkap ya teman-teman. Ada persyaratan proses pembayaran pajak ulang 1 tahun, ada proses duplikat STNK, proses BBN 1 CWU, dan masih banyak lagi. Nah, informasi-informasi ini sangat berguna karena membantu kalian memahami apa yang diperlukan dalam setiap proses tersebut. Nah, misalnya nih untuk pembayaran pajak ulang selama 1 tahun ini, nah informasi yang dibutuhkan itu persyaratannya apa aja, mekanismenya tuh gimana, itu udah ada di sini gitu. Oke, sekian penjelasan dari fitur-fitur yang ada di Sambara.